Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Alhamdulillah, pagi Senin yang mulia, Senin yang hari lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita merutinkan kajian di Masjid Al-Ittihad, Masjid Persatuan, masjid tempat orang-orang yang menyatukan hati, menyatukan cinta, mahabbah. Semoga semuanya sa'adah. Amin. Sa'adah itu bahagia. Semoga semua sakinah. Sakinah itu jiwanya tentram, damai, sentosa. Semoga semuanya penuh rahmah. Rahmah itu penuh kasih sayang Allah. Semoga Allah berikan berkah. Amin. Berkah itu bertambah terus kebaikannya, dan Allah jadikan hidupnya senantiasa Allah bimbing hingga kematiannya wafat yang husnul khotimah. Husnul khotimah berarti ujungnya adalah baik, dan insya Allah dapat syafaat pertolongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga masuk ke al-jannah. Al-jannah di tempat yang paling baik disebut oleh Allah adalah sebagai fauzul kabir, yaitu kemenangan yang paling besar, yaitu bertemu Allah di dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita semua berharap itu semua. Betul apa enggak? Maka berharaplah surga dengan doa Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu surga, dan jauhkan aku dari neraka. Amin ya Rabbal alamin. Di sana sedang pancaroba di Mekah Madinah. Jadi sekarang masuk musim dingin. Sebelumnya panas. Jadinya biasanya saya nggak batuk. Kali ini pulang saya batuk. Jadi hari ini saya juga belum puasa karena masih tapi batuknya tuh agak gimana ya, berat dan nggak ada isinya. Gitu, kering. Doakan ya Bu, cepat pulih. Dan semua saya doakan, pertama ibunda sehat, diberikan kesejahteraan, kemurahan, rezeki yang melimpah, dan akhir hayat senantiasa sakinah, mawaddah warahmah, dan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Lalu istiqomah dalam kajian setiap hari Senin. Alhamdulillah. Saya bawa oleh-oleh perwakilan aja. Kalau dikasih semua nggak cukup karena memang tidak bawa oleh-oleh. Aku cuma bawa cinta kepadamu. Cintanya apa? Cintanya mau datang ke sini untuk ngaji. Alhamdulillah. Salawat dan salam terlalu bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua
tercatat sebagai umat yang senantiasa taat hingga hari kiamat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sehingga masuk al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu di al-ittihad insyaallah semua sehat, badan kuat, rezeki melesat insyaallah, wafat penuh nikmat. Salatullah ala rasulillah. Salatullah ala yasin. Ibu-ibu yang penuh cinta, hidup di dunia selalu bahagia bersama anak, cucu dan keluarga, di akhirat mendapat surga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang baik. Alhamdulillah kemarin dari sini ada 2 orang, yaitu Bu Haji Nunung dan Bu Haji Lelita, adiknya ya. Nanti berangkat lagi insya Allah di bulan Maret setelah Lebaran 7 hari. Lebaran itu tanggal 21 Maret. Nah 27-nya berangkat. Sudah tinggal 15 seat lagi. Cepat buka langsung penuh karena bukanya nggak banyak. Alhamdulillah saya bahagia ketemu lagi dengan para bunda dan niatkan kembali bisa ada yang ikut, dan insya Allah umrohnya berbeda dengan yang biasa. Yang udah pernah umroh pasti beda ya. Tahajud di depan Ka'bah, cium Ka'bah, doa di depan Ka'bah, masya Allah luar biasa. Duha di depan Ka'bah, puasa di depan Ka'bah, itu tidak dapatkan umroh-umroh yang lain. Dan saya tanya di mana Bu? Alhamdulillah beda, dan ada kajian, ada terapi dari saya insya Allah. Oke. Doakan juga insya Allah saya akan berangkat haji tahun ini, tahun 2006, membawa jamaah plus. Kalau kemarin kan bawa jamaah reguler, nanti bawa plus. Doakan ya. Nah, kemarin udah dipanggil sama travel untuk siap-siap berangkat lagi haji. Alhamdulillah. Mau gak sih Bu berangkat dulu ke sana? Mau gak? Tahu caranya mau gak? Caranya mau gak? Kayak saya. Insya Allah caranya ya niat yang kuat, kemudian usaha ikhtiar maksimal, doa tiada henti, kemudian tawakal. Nanti biar Allah yang berangkatin. Karena umroh tidak harus pakai duit, tidak harus kaya, tidak harus banyak duit. Kalau kuat niatnya, ikhtiarnya juga kuat, doanya kuat, tawakalnya kuat, nanti Allah yang akan berangkatkan lewat tangan siapa saja. Jangan sepelekan, mana mungkin. Jangan ngomong begitu. Enggak boleh ngomong begitu. Akan terjadi. Saya insya Allah akan berangkat. Katakan. Saya insya Allah berangkat. Berangkat kemana? Nah, saya segera berangkat umroh. Katakan. Saya segera berangkat umroh. Dan itu setiap setelah sholat hajat, setelah sholat tahajud, setelah sholat fardu, setelah sholat duha, setelah sholat yang lain. Cukup begitu ya Allah, Engkau maha memampukan Bapak berangkat haji atau umrah.
Dan jangan yang lain kata-katanya. Ya kalau ada orang hati, nggak usah ada gitu-gitunya. Allah kalau udah mengundang, tidak ada yang bisa mencegah. Termasuk ibu kepada anak-anaknya, kamu sekolah yang hebat, kerja yang bagus, cepat dapat suami, cepat dapat istri, akan segera. Tapi kalau kerja dulu yang bagus, baru nikah, dia akan lama nikahnya. Apalagi kalau udah sukses baru nikah. Kalau nggak sukses gimana? Maka jangan batasi kehendak Allah. Nanti aja itu batasi kehendak Allah. Ada yang nanya, Pak, bagaimana kalau adanya dulu yang kepengen? Dulu ada calon, nikahkan yang udah ada calonnya. Ngapain nunggu kakaknya yang belum? Nanti semuanya lama. Dan gak usah ada uang langkah. Ada uang untuk kakaknya dilangkai, berat amat, gak usah. Kak, aku izin nikah dulu ya, gitu cukup. Iya deh, doakan kakak dapat segera. Iya Kak, amin. Kan enak kan mendoakan. Dan ini nanti saya akan masukkan dalam tema hari ini, yaitu teman pemberi syafaat. Bu, mau gak punya teman pemberi syafaat? Atau teman yang dilaknat? Mana jawabannya? Syafaat apa laknat? Ya, kita selalu berpikir, berucap dan berbuat agar Allah berikan teman yang memberi syafaat. Nih, saya bacakan. Aksiru minal asdiqai al-mu'minin was-solihin fa innahum syafa'ah yaumil qiyamah. Perbanyaklah oleh kamu teman yang mukmin, teman yang baik. Kenapa? Fa innalahum syafa'atan yaumil qiyamah. Karena teman yang baik itu akan syafaat pada hari kiamat. Alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah. Pernah nonton nggak Bu? Di CCTV, di YouTube, di TikTok, di Instagram, ada dua orang begal. Yang satu mengendarai motor, yang depan masih nyetirnya, yang belakang yang memetiknya. Berhentilah itu ketika ada seorang laki-laki berhenti di pinggir jalan, lalu perempuannya masuk ke rumah karena beli sesuatu. Kemudian pembegal itu turun, merebut handphonenya, lalu mengambil motornya, lalu diabrukin tuh motornya masa yang punya, lalu kemudian tarik-tarikan motor dari belakang. Si perempuan itu ternyata bawa pentungan, ya, bawa semacam panci kayak yang anti lengket itu, namanya apa itu? Teflon. Nah, teflon. Apa ibu tahu? Dipukul mengantung, lalu terkapar. Temennya kabur. Orang jahat ternyata tidak nolong temannya. Kalau orang baik nolong apa enggak? Ibu dengerin dulu. Nyolong. Teman yang baik, kalau temannya jatuh, ditolong. Teman yang jahat, padahal dia sama-sama jahat untuk merebut motor orang, tapi ditangkap orang, bantu apa enggak? Kabur. Terus mati. Datang enggak dia? Dia takut. Enggak datang, dia takut ditangkap. Kenapa? Komplotannya. Tapi orang baik, temannya meninggal, datang apa enggak? Doain apa enggak?
Kalau yang tidak ketangkap, doanya apa? Kalau dia doa, ya Allah jangan sampai saya ketangkap, jangan ketahuan, betul? Tuh. Orang jahat ternyata temennya yang ketangkap, dia tidak mau tolong, apalagi mati, apalagi mendoakan, kagak. Ternyata teman yang jahat tetap jahat, walaupun sesama penjahit. Penjahat. Dengar tadi dia, dengar tadi dia. Ah kamu. Tuh lihat Bu. Berarti kesimpulan sementara, carilah teman-teman yang baik. Kenapa teman yang baik? Pertama, teman yang baik itu akan selalu menolong. Ulangi, menolong. Meskipun cuma doa. Doa kok cuma? Itu yang paling tinggi. Harta habis, sawah ladang dijual sama anaknya, duit habis, makanan habis, beras, pakaian rusak. Tapi kalau doa selamanya. Ternyata bagusan doa ya. Tapi saya doakan ibu sehat, terus itu diaminkan oleh orang-orang yang baik. Malaikat mendoakan yang sama kepada saya. Maka Bu, doakan orang dengan kebaikan, maka malaikat akan mendoakan yang sama kepada ibu tanpa mengalir doa kepada orang lain. Alhamdulillah. Sesungguhnya yang doa mendoakan orang lain, sesungguhnya mendoakan diri sendiri. Halo. Bilang hai dong. Halo. Hai juga. Ibu gaul juga ya. Nelly ya, Nelly. Nenek. Sebelum. Nah, gini. Teman yang baik, yang kedua, menasehati. Dia jujur, Bu. Kamu jangan gitu dong. Kalau berbuat buruk, dicegah. Tapi teman yang tidak baik, ngajaknya juga tidak baik. Kira-kira dapat nggak tuh pahala itu ngajak keburukan? Tapi kalau ngajak kebaikan, dapat pahala. Mending mana? Ngajak bagus, ngajak buruk. Nah, maka teman yang baik akan mengajak yang baik dan akan mencegah untuk berbuat buruk. Namanya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Alia, maaf Pak Ustadz belum bisa ngaji, saya ikut offline aja. Loh, salah. Saya ikut online aja harusnya. Kalau offline datang ke sini, kamu salah deh. Kalau offline langsung, kalau online ikut di TikTok. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga Bu. Halo. Yang pertama menolong. Kedua, yang ketiga mendoakan. Baik diketahui maupun tidak diketahui. Kalau doanya diketahui, dakwatul mar'i al-muslim li akhihi bidhuril ghaibi mustajabatun. Seorang teman yang mendoakan temannya tanpa diketahui teman yang doakan, mustajabatun, diijabah. Jadi ibu sukses, kaya, hebat,
Itu ternyata doa yang tidak diketahui oleh kita. Salah satunya adalah doa teman kita waktu kita SMA dulu. Aku doain kamu sukses. Di rumah juga doain dia tanpa diketahui. Kamu dapat suami yang gagah, kaya, hebat, punya bedil. Ya untuk nembak istrinya gimana sih? Ya kagak tahu ya bedil. Senjata laki-laki. Si emak. Kalau nggak punya bedil mana mau sih emak. Nggak usah nembak nanti emak. Oke lanjut ya. Betapa dahsyatnya ternyata doa. Doa yang tidak diketahui oleh teman yang didoakan mustajabatun, mustajabah, dikabul. Alhamdulillah. Bisa jadi juga temannya mendoakan yang buruk karena dia nggak suka. Ada yang nggak ada kerjaan, ada yang belum nikah. Dulu punya teman, kemudian dia suka, didoainlah kamu lambat, kamu susah nanti hidup masa tua. Maka bagaimana cara mengurai itu? Minta maaf dan maafkan semua orang. Hubungi teman-teman lamanya, SD, SMP, SMA, mungkin pernah membuli, maka mendolimi, mendoakan dia. Biarin lo ya, lo sekarang merusak masa depan gue, tapi masa depan lo suram. Dikabulin. Lo ngerebut caranya. Waktu SMA didoain buruk baginya. Yang dia udah nikah orang lain, dia gak nikah sama yang rebut itu. Ada nggak begitu bu? Ada nggak? Di mana? Sinetron. Yang ketiga mendoakan. Yang ketiga 4 maksudnya di teman itu mempengaruhi. Kenapa emang? Karena kata Rasulullah, almar'u ma'a dini khalilihi. Seseorang itu dipengaruhi oleh agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan oleh kamu siapa teman dekatnya. Ngerti gak sih? Apaan? Yang tadi itu aja. Ngerti gak sih? Apaan? Tadi yang mana? Seseorang dipengaruhi oleh agama temannya, maka perhatikan oleh kamu siapa teman-teman. Bu, contoh paling gampang. Ingin tahu saya? Pengen tahu saya? Contoh doang, ingin tahu saya? Pengen tahu saya nggak? Kalau pengen tahu saya jangan nanya saya. Keburukan saya tutupi. Pengen tahu saya, lihat siapa teman-teman saya. Ngerti maksudnya? Ibu pengen tahu nenek ini siapa teman-temannya? Serius ini. Ibu pengen tahu calon mantu ibu, pengen tahu. Jangan nanya warganya, jangan nanya dia, tapi ibu cari informasi tetangganya yang seumur dengan dia, lalu kemudian tetangga itu disuruh untuk lihat siapa teman-teman anak itu. Ibu akan tahu siapa dia. Di mana kumpulnya, nongkrongnya di mana,
Apa aktivitas sehariannya akan tahu. Itu maksudnya kalau pengen tahu seseorang, lihat siapa temannya. Ibu, ini dari ujung saya kanan sampai sini. Ini gak semuanya berteman baik. Yang sini ngumpul ini dia tiap sering saya lihat ini aja. Ibu di situ melulu, temennya tiang. Ini ke sini terus. Ternyata seseorang itu akan mencari yang sama, yang seidentik, sefrekuensi, nanti pulangnya temennya akan bersamanya, yang lain nggak akan sama. Kenapa? Ternyata setiap orang mencari persamaannya. Halo? Suatu ketika ibu berangkat ke bulan. Ya dengar aja dulu. Apa? Di bulan banyak orang asing, nggak kenal semua. Ini nggak kenal wajahnya macam-macam. Tiba-tiba ada orang Permata Pamulang. Kira-kira ibu bangga, bahagia nggak? Ada kamu, kok di sini? Langsung ngobrol, nge-vibe, sefrekuensi, cocok, aman, nyaman, betul? Tuh, orang akan mencari yang sama. Itu maksudnya. Ngerti gak sih? Di Arab lagi umrah ke haji, isinya orang India, orang-orang Bangladesh, hampir sama tuh. Orang Pakistan hampir sama tuh, modelnya, wajahnya hitam-hitam gimana gitu. Ya, terus kalau hari-hari ini sholatnya di pinggir jalan, di depan hotel, sholatnya mereka kalau hari Jumat, di bawah jembatan. Kalau depan masih kosong, mereka ngumpul kayak begitu. Dan pakaiannya nggak kayak kita pakai mukena, enggak. Dia cuma pakai baju segini, kemudian banyak kalungnya, banyak ininya, terus sudah kerudung gitu aja. Sholat begitu, kakinya nggak pakai tutup. Itu orang-orang India. Dan mereka agak teratur. Terus kalau ada bagian makanan langsung rebutan. Kalau kita mah enggak. Kenapa? Di hotel ada makanan. Dia nggak diatur, nggak teratur, berangkat masing-masing kelompok-kelompok, kemudian duduk sembarangan dan tidur juga di pinggir-pinggir WC. Mereka di apartemen yang jauh, tinggal di apartemen tempat sempit, rame. Kalau pulangnya jam berapa? Nggak pulang. Kadang-kadang buat tasnya tinggal situ. Itu nanti nunggu sedekah orang lain. Banyak yang begitu. Nah, kalau orang Arab jarang ngasih sedekah pada dia. Jadi nanti kalau di masjid ada itu ditolak. Karena jorok. Ya. Kenapa saya ceritakan ini? Bukan jelek-jelekin mereka. Satu contoh. Mereka ngumpul orang-orang jorok, orang-orang yang leleran. Semua kayak begitu. Tapi ibu mah berangkat masjid, pulang, kemudian makan di hotel, betul? Ternyata setiap orang mencari persamaan, nyari yang sama. Yang ngomongin orang, ngumpul sama tukang ngomongin orang. Oh iya bu, iya. Yang gak cocok, maaf ya bu, saya ada kegiatan lain, ditinggalin tuh. Halo? Betul apa enggak? Maka kesimpulannya, cari teman baik akan mempengaruhi. Itu ke situ arahnya. Yang temenin keluar malam, dapat teman juga yang keluar malam. Di mana tuh tempatnya? Di papa, di kafe-kafe, di tempat hiburan. Betul? Kalau ibu sedang tahajud, diumumkan masjid malam 21 Ramadan, kita mengadakan malam qiyamul lail dan muhasabah berbondong-bondong jam 2, jam 3, betul? Yang mereka enggak survive, enggak sefrekuensi, enggak seidentik, mereka enggak berangkat walaupun namanya sampai masjid. Depan masjid enggak ngaji, sampai masjid enggak ngaji, depan masjid enggak ngaji. Kenapa? Enggak nge-vibe.
nggak identik dengan ibu. Ibu kalau ada kegiatan hari Senin ditolak dalam keluarga. Maaf, ibu ngaji di hari Senin. Kalau bikin acara hari Selasa atau Rabu aja. Betul nggak Bu? Nggak enak kalau ngaji sekali dia ngaji nggak enak. Betul? Walaupun di sini baca sama surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Kangen tuh sama ngaji begitu. Ya belum ngaji sebenarnya. Atau belum sebelum tidur baca Al-Mulk. Nggak baca tadi pagi, terus bangun tidur, malah lupa nggak baca. Itu nyesel. Sebelum tidur nggak wudu, ingat tadi kan ngapi. Waktu tidur nggak wudu deh sebelum tidur, nyesel. Takutnya Pak meninggal. Siapa orang yang berwudu sebelum tidur, maka sepanjang tidurnya dijaga malaikat. Dan kalau meninggal, dia syahid dalam sucian. Alhamdulillah. Apalagi baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Subuh saja sedekah, lupa. Ya sekarang udah siang, nggak apa-apa. Besok double. Diniatkan besok double 10.000 kali 2, 10.000. Biar nggak lupa punya kenceng sahabat yatim. Punya kan? Isi. Nggak usah banyak. Saya bilang yang penting tiap subuh rutin. Apa? Rutin. Semua cowok di mana? Rutin. Maka malaikat mendoakan keberkahan. Gak sedekah pagi itu lupa, malaikat doakan yang buruk. Maka kalau lupa, ya Allah besok saya udah beli. Dan Mbak dia udah datang untuk ada yang nyetor hari ini, sebulan yang lalu serahin. Yang belum punya kenceng nanti minta kenceng. Sedekah di mana aja, di sini juga sedekah, ini kenceng diisi, RT isi, bulanan isi. Jangan lupa tiap subuhnya trik untuk sahabat yatim. Alhamdulillah. Tiap Senin pertama atau kedua kalau saya sedang umroh, maka disetorin walaupun cuma 30 stok, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Karena kata Rasulullah, sedekah nggak perlu banyak. Yang paling baik adalah adwamuha in qalla. Dawam walaupun kecil sedikit, tapi terus. Makanya kasih tempat ya rutin. Ingat lihat itu. Oh iya belum. Kalau siang hari boleh nggak? Niatnya ya tiap pagi saya sedekah. Lupa sore hari. Ya udahlah sekarang untuk tadi pagi boleh. Atau besok double boleh. Sama. Allah tahu. Lihat apanya? Niatnya. Allah melihat hati dan amalnya. Saya bacain hadisnya. Nih biar ibu paham. Lupa kan nggak ingat Bu. Kok gimana? Sekarang ingat-ingat nih. Innallaha, bukan doa yang ingat lupa. Ingat sekarang nih. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah, tampang, body, harta kita. Walakin akan tapi Allah yang dulu memperhatikan, lihat apa lihat? Ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat hati-hatimu, niat-niatmu dan amal-amalmu. Jadi kalau lupa, ya Allah lupa sering tak terbagi ya, itu sama. Lupa sholat subuh, ingat sekarang langsung untuk kerjakan. Usolli fardhu subhi rakaataini qadaan lillahi ta'ala. Ingat kalau lupa sholat karena tidur, karena dibius, lupa,
tertidur dan belum sholat subuh, ketika ingat langsung dikerjakan, jangan nunggu besok didobel, enggak, langsung saat ingat dikerjakan. Tambahkan kata-kata di ujungnya qadaan lillahi ta'ala. Kalau langsung adaan lillahi ta'ala. Gimana? Ngaji fikih ini kok. Memang ngerti Bunda? Ini Bunda ini berharap. Nggak ngerti kan? Tapi saya berharap sama kamu. Berharap. Sampai berharap. Yang kelima, memberi syafaat. Apa Bu? Ini yang kita inginkan. Lihat, saya akan baca hadis yang panjang. Saya akan baca hadis yang panjang. Dengar baik-baik bundaku yang baik. Dengarkan baik-baik bundaku yang baik. Rasulullah bersabda, dengarkan baik-baik. Demi jiwaku. Dengerin dong. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk perjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada dalam neraka pada hari kiamat. Mereka mohon, teman yang baik mohon kepada Allah, wahai Rabb, mereka itu tinggal di neraka, padahal pernah berpuasa sama kami, pernah bareng sama kami, dan juga pernah haji bareng kami. Yang lainnya ngaji setiap Senin bersama kami, tarawih bersama kami, menyetir lansia bareng-bareng sama kami, ngaji sama dari asik sama kami setiap minggu pertama Senin dan minggu pertama. Kok mereka tidak ada di surga? Apa kata Allah? Keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Keluarkan mereka orang-orang yang kalian kenal. Kenal gak? Nama itu siapa namanya? Kenalan. Ibu Yusuf kenal gak sama dia? Biar saling narik. Ibu kenal gak sama ibu ini? Siapa namanya Bu? Lina. Waktu muda Lina, sekarang Linu. Ketawa. Linu gak kakinya? Pegel gak? Enggak ya? Bisa aja loh. Kalau nggak bisa aja nggak asik toh. Namanya dari asik-asik. Nah gitu. Pengen asik terus baik. Nggak terasa untuk 11 aja. Kenapa emang? Karena ngajinya asik. Emang begitu. Kalau Ustadz enak itu semuanya bawa enak. Alhamdulillah. Mana suara alhamdulillah? Asik. Masya Allah. Nah gitu kata. Selalulah komentar yang baik, karena akan kembali pada dirimu. Loh, asik? Berarti kan gak kalah diri sendiri. Karena emang begitu keadaannya. Keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Masya Allah. Tolong kenali Bu. Lihat saya Bu, kenali saya Bu. Bu mau kemana? Enggak pindah? Oh, kalian enggak pindah. Lihat wajah saya Bu. Kalau enggak lihat saya di surga, lapor sama Allah, ya Allah saya kenal dia. Setiap Senin minggu pertama dia datang. Dia ngajar saya, walaupun dia muda, tapi saya kenal baik. Saya menyapanya, mengaminkan doanya, mendengarkannya. Tolong ya Allah, kok nggak kelihatan?
Ternyata ibu melihat oleh Allah diperlihatkan, ternyata Allah kasih saya dan para ustaz udah duduk di atas surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Lalu siapa yang ditarik akhirnya? Siapa yang ditarik akhirnya? Yang ditarik ibu sama guru-gurunya. Sini bu, aku di sini. Ibu yang saya tarik. Alhamdulillah. Tapi jika engkau ibu lihat ada guru, teman, siapa di neraka, bilang sama Allah, ya Allah dia pernah bareng sama saya, berjamaah sama saya, duduknya itu di depan tiang, nyender, selonjor. Sama Allah bilang gak apa-apa, kan jujur temannya. Bawa, jangan sampai tersisa kata Allah. Ya. Para muhsinin ini pun mengeluarkan, orang-orang baik itu mengeluarkan semua saudaranya yang baik yang telah dibakar neraka. Ada yang bakar sampai ke betis, ada yang sampai ke lutut, semua dientaskan. Lalu berkata, wahai Tuhan kami, sudah gak ada lagi. Allah bilang, cari lagi. Siapa tahu dia paling bawah, karena dulu dia munafik. Neraka paling bawah, orang munafik itu paling bawah. Ya, namanya asfal safilin. Wah, ada paling bawah bu, di aspal. Aspal itu diinjak-injak motor, mobil itu namanya aspal. Di neraka namanya aspal. Ini serius, bukan bohong. Neraka aspal paling bawah, di keraknya. Kalau dimasak nasi itu paling bawah, kerak. Yang dekat dengan api maka dia ngentrol. Jadi intip. Ini intip nih. Nah itu paling bawah nerakanya juga dientaskan sampai habis. Cari lagi. Ibu dikasih oleh Allah kemampuan izin. Yashfa'u indahu labidnih. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Allah berikan izin, berikan syafaat. Itu orang-orang yang Allah pilih. Siapa itu? Orang-orang yang baik, untuk teman-teman yang baik. Udah habis ya Allah, lagi cari lagi. Allah suruh cari lagi, sekali lagi aku cari. Bukan Allah nggak tahu, tapi karena hamba Allah yang muhsin ini diberi oleh Allah izin memberi syafaat. Jangan kalau nggak ada yang kamu kenal di Permata Ulang ini, yang teman senam, ya dia baik, suka bawa makanan. Kalau jajan ada jajanin, ibu nggak pernah jajanin. Cari tuh yang baik, yang jajanin ibu tuh. Mungkin ibu pelit, dia baik, jajanin dulu. Kalau naik senam, dia bawa mobil, ibu numpang terus kemana-mana, nggak pernah bantu bensinnya. Nggak apa-apa, bilang ya Allah dia baik banget. Dia tuh yang bawa saya kemana-mana ngaji, dijemput saya, dipulang diantar saya. Jangan nunjuk-nunjuk, jadi ketahuan deh. Bilang sama Allah, Allah bukan nggak tahu, tapi di skenario seperti itu. Maka akhirnya di neraka habis, gak ada orang-orang yang kita temani, yang jadi teman kita, yang baik-baik, yang beriman. Meskipun cuma yang imannya sebesar darah. Ini Allah sama ngomong begini. Sampai Allah ngomong begini, Bu. Ini di ujungnya. Kembali lagi, cari lagi. Cari yang kamu kenal, dan walaupun masih memiliki iman seberat dinar kecil, atau bahkan sebenarnya darah itu sebesar atom, biji sayur paling kecil, maka dikeluarkanlah orang mukmin. Banyak sekali yang siksa di neraka. Kemudian mereka lapor, wahai Tuhanku, kami tidak meninggalkan lagi seorang pun. Yang tertinggal hanya mereka yang tidak saya kenal.
Mereka orang-orang yang dulu katanya munafik. Mereka orang-orang yang ngomong A tapi jadi B. Jadinya SMK 6.000 yang pesan, tapi zonk. Bikin ini itu zonk. Pabrik ini itu zonk. Nah itu saya lihat dia di sono. Ya Allah, saya lihat di sana dia paling bawah nerakanya. Siapa itu? Pemimpin yang curang, yang tidak adil, hakim yang curang, hakim yang tidak adil. Emang apa kata Rasulullah? Orang masuk surga pertama adalah hakimun adilun, hakim yang adil atau pemimpin yang adil. Kalau dia adil, pertama masuk surga dan ngajak semua rakyatnya. Tapi kalau ada binatang yang tersiksa, tidak bisa makan negerinya, ada orang-orang lapar yang tidak bisa makan, sementara harta dikeruk sama dia, ya, dijarah hutannya, diambil emasnya, diambil baukitnya, diambil besinya untuk kekayaan badinya, bahkan dibawa keluar negeri, lalu bikin bandara yang ilegal. Maka itu orang-orang ya di asfala safilin. Halo? Kok bengong? Terus kita lihat, setelah itu kita lihat lagi orang. Udah habis ya Allah. Karena kalau orang di surga kasihan orang neraka. Kalau orang neraka lihat orang di surga, ya Allah, pengen kayak gitu, pengen sekali lagi hidup di dunia. Kalla, sekali lagi tidak. Saya pengen kembali sedunia sesaat saja. Saya ingin sedekah, ingin berbuat baik, ingin sholat. Kalla, tidak bisa. Sekarang udah hari kiamat, nggak lagi dunia. Khalidina fiha abada, fi nari jahannam khalidina fiha abada. Di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Na'udzubillah min. Kalau kita innal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin fil jannah, dalam surga. Jannah itu tadi cerita yang ada, itu surganya buahnya mengalir sungai-sungai. Allah tambahkan kata berikutnya adalah dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang paling agung, yang paling besar yang kamu dapatkan setelah kamu jadi orang baik di dunia. Alhamdulillah wa syukru asik. Mantap dong, kalau nggak mantap nanti nggak ngajar lagi. Sekarang saya kasih tahu, ada 3 teman tambah 1 teman, jadi ada 4. Yang pertama ada namanya adalah Rafiq, teman yang baik, teman yang baik. Dia sopan, dia baik, walaupun kita nggak dekat, tapi baik kelihatan. Yang kedua Shadiq, teman yang jujur dan setia. Shadiq itu teman yang jujur dan setia. Ibu ada keburukan, kasih tahu, diingatkan, diajak berbuat baik, dicegah berbuat buruk. Dia jujur dan setia. Ada teman yang paling dekat yang dia cintai, namanya Khalil. Apa Bu? Khalil. Sahabat yang sangat dekat, bahkan jerohannya tahu. Nanya dong, apa jerohan gitu, Museda. Apa jerohan hati? Jerohan itulah tahu seluruh urusan ibu, masalah ibu dia tahu. Kenapa? Sahabat, namanya adalah
Khalil. Siapa tuh Bu? Teman-teman ibu yang kemana bareng, ke pasar bareng, jajan bareng, nonton bareng, kesini bareng, ngaji bareng, itu namanya bestie. Sahabat ini namanya adalah Khalil. Allah punya Khalil namanya Ibrahim. Ibrahim Khalilullah. Ya. Ada lagi yang keempat, namanya adalah Habib, yaitu teman yang dengan cintanya diberikan. Rasulullah Muhammad SAW adalah Habib Allah, Sofalullah, Rasulullah, Nabi Allah. Banyak pangkatnya Rasulullah. Salah satunya adalah Habib Allah. Kita yang keempat ini punya teman yang kita cintai karena Allah. Nabi di surga, widih, Bu. Kalau ibu sampai cinta pada temannya lebih dari sahabat, maka di surga nanti, nih lihat, manabir min nur, mendapat mimbar bercahaya, wajahnya bercahaya, pakaiannya bercahaya. Lalu para sahabat, para syuhada, aulia bertanya, ya Rasulullah, manhum? Wah Rasulullah, siapa mereka itu? Kok dapat begitu luar biasa? Wajah mereka bercahaya, pakaian bercahaya, berkilauan, keren banget dah pokoknya. Mimbar bercahaya. Siapa mereka? Apa kata Rasulullah? Tahabbun fillah. Mereka adalah orang-orang saling mencintai karena Allah. Bapak kaget aku. Aku juga kaget. Rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling jatuh cinta karena Allah. Siapa mereka itu? Mereka bukan saudara, bukan kerabat, bukan karena pernikahan, bukan karena bisnis. Siapa mereka? Orang yang tidaknya nggak kenal, lalu kenal. Setelah itu jatuh cinta karena kebaikannya, jatuh cinta karena di guru kita, guru mengajarkan, jatuh cinta karena dia orang baik, dermawan, jatuh cinta karena dia punya buku yang kita baca, yang diajarkan. Siapa itu? Guru-guru kita yang kitabnya kita baca, yang kita nggak kenal. Dan mereka kita cintai. Di surga, masuk surga bareng. Tapi ini berbeda. Wajahnya bercahaya, pakaiannya bercahaya, kemudian diberi mimbar bercahaya, rumah-rumahnya bercahaya. Orang pada ini, siapa ini? Rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saya cinta karena Allah. Dia nggak kenal, bukan saudara. Ya Bu, Ibu kan nggak kenal sama saya, bukan saudara, bukan kerabat. Saya di BSD, Ibu di sini. Nggak tahu, karena almarhum Bapak Haji Syamsuddin yang kenal saya dengan baik, lalu mengundang saya di sini. Kemudian saya jadwal khutbah Jumat, lalu minta tolong jadwal saya, jadwal khutbah Jumat saya nyusun, Ramadan saya nyusun, ada tabligh kabar saya yang mengundang ceramahnya. Semoga Allah mengampuni dosa beliau, memaafkan beliau, masukkan surga beliau dan keluarganya. Amin. Termasuk Bunda Siti Bahzah Syamsuddin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga ibu kenal saya lewat beliau. Tuh, ada jasanya nggak tuh? Dia masuk surga juga. Kenapa? Ternyata hasil kesini
beliau yang bawa. Sampai begitu urut-urutannya. Dan ke bawah semua ke surga bareng-bareng sama saya. Nanti ketemu lagi Ustaz dengan Haji Samsudin. Kenapa? Dulu Tasil itu yang bawa dia. Orang bilang saya bawa dia. Alhamdulillah. Maka ibu bisa hadir juga karena dibawa oleh orang tuanya. Orang tua ibu bersama kakek nenek ibu. Lalu terus kata, berarti tidak pernah putus. Maka doakan terus mereka saling membawa, mengajak ke surga. Alhamdulillah. Asik. Ke bawah saya. Satu lagi, dia bukan teman, dia bukan sahabat, dia bukan muhibbin yang kita cintai, tapi dekat. Siapa? Kasih tahu saya, yang tahu saya kasih hadiah umroh gratis. Tuh 23 nggak ada. Ya udah sekarang pikir siapa? Yaitu saudara-saudara, saudara sekandung. Itu dia dekat tapi bukan teman. Dia dekat bukan sahabat. Karena dia ibu sih ngajarin. Itu namanya saudara karena darah. Ada kakak, ada adik-adik, ada pak de bude dari mak kita, atau ponakan, atau dia sepupu, itu ada hubungan darah. Dia bukan sahabat, tapi dia adalah saudara. Yang terakhir, dia bukan saudara kandung, bukan saudara sedarah, tapi sedunia dia bersaudara. Siapa namanya? Tuh 2, 3. Saudara seiman. Aku sama kamu bersaudara. Nah, aku sama kamu saudara seiman. Saudara amatnya juga saudara itu. Saudara seiman, semuslim. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu bersaudara dengan muslim lain. Saya dapat umroh tadi. Dapat umroh gratis. Oke. Ketemu di Mekah tanggal 27 Maret. Gratis umrohnya. Berangkatnya urusan dia, berangkat umrohnya. Kan saya umroh gratis, bukan perjalanan umrohnya gratis, tapi gratis umrohnya. Ketemu saya nanti di belakang saya udah umroh gratis. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Alhamdulillah. Insyaallah udah ya. Jadi ada berapa 4 tadi yang namanya teman, ada namanya biar ingat, jangan lupa ada namanya Rafiq, ada namanya Sadiq, ada namanya Khalil, ada namanya Habib, dan yang 2, yang 3 bukan sahabat, bukan teman, tapi dia adalah saudara sedara. Dan yang terakhirnya adalah dia bukan teman, bukan sahabat, tapi saudara, yaitu yang tidak kenal dimanapun, yang seiman muslim, mereka saudara seiman, seakidah, sesama muslim. Maka namanya al-muslimu akhul muslim, yaitu orang muslim dan muslim yang lain itu bersaudara. Sebelum saya tutup nanya, Bu, hebatan mana ikatan keluarga dengan ikatan muslim atau iman? Hah? Kuatan mana coba? Nah, pintar, kuatan yang seiman. Saudara ada nggak seiman?
Saudara ada yang berantem, saudara ada rebutan warisan, saudara saling mencegah, saudara permusuhan. Tapi saudara muslim, ya kalau udah permusuhan dengan keluarga, berantemnya sampai ke akhirat. Naudzubillah min, anak membunuh orang tua karena ngasih warisan, temannya, saudaranya, adik kakaknya karena warisan, atau rebutan calon istri karena calon istri itu ada anak Adam dan Hawa, siapa namanya? Habil dan Qabil, itu bunuh-bunuh. Dan banyak kita saksikan anak bunuh orang tuanya karena pengen dapat motor, pengen dapat duit, atau adiknya bunuh kakaknya karena pengen menguasai warisan dan seterusnya. Naudzubillah min, bisa putus keluarga. Saudara, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya dzal jalali, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bifadlika an syirrika. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, yang tak pernah dikasih, yang Maha Penyayang, yang tak pernah menang sayang. Kasih sayang kami semua ya Allah. Hindarkan kami dari malapetaka, bahaya, musibah, dan fitnah. Jauhkan kami oleh penyakit-penyakit berat yang tak sebetulnya ya Allah. Penyakit jantung, paru-paru, liver, kolesterol, asam urat, dan semua penyakit ya Allah. Jangan Kau sandangkan dalam tubuh kami, jangan Kau sarangkan dalam tubuh kami. Buang, jauhkan ya Allah. Dan jika Engkau sudah berikan itu pada kami, berikan kami kemampuan untuk bersabar dan terus bersyukur atas yang Kau berikan ya Allah. Yang punya masalah selesaikan ya Allah. Yang punya utang lunaskan ya Allah. Yang anak-anak belum nikah sudah berikan jodoh ya Allah. Yang punya masalah apapun ya Allah, Engkau Maha memberi kemampuan, memberi kebijaksanaan, dan Engkau sanggup untuk menyelesaikan, maka ya Allah selesaikan dengan mudah dan baik ya Allah. Yang punya harapan hajat apapun ya Allah, kabulkan segera ya Allah. Yang belum haji, berangkatkan haji. Yang belum umroh, berangkatkan umroh ya Allah. Yang belum kaya, beri kekayaan yang cukup, yang berkah ya Allah. Yang sakit, sehatkan ya Allah. Yang sedang penyakit apapun ya Allah, Kau sehatkan. Dan yang rumah tangga masih kekurangan, Kau cukupkan ya Allah. Yang punya apapun masalah dihadapi ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas sesuatu, maka selesaikan dengan rahmat dan cinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana innaka sami'ud du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, dan tangan yang angkat semuanya gerakan tinggal katakan dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang itu ada Mbak Fatia, silakan ya, sahabat yatim ya Bu. Bapak Ustaz Dr. Kasril Amani yang telah memberikan ilmu kepada kita, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin. Sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.